is that you want me, but I said I would want myself. Let me prison with it. I'll put you through hell. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing atau dosen pembimbing, penguji, serta seluruh hadirin yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Nurliza Sarif dengan NPM 022723111024, mahasiswa dari program studi akuntansi. Nah, hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Peningkatan Penjualan UMKM Kuliner Melalui Digital Marketing di Kota Ternate. Bapak dan Ibu yang saya hormati, UMKM telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dan ini juga sangat terasa di daerah seperti Kota Ternate. Di sektor kuliner khususnya, kita bisa melihat bagaimana usaha mikro dan kecil menjadi sumber penghidupan banyak keluarga dan sekaligus menjadi bagian paling penting dan integral dalam budaya dan pariwisata lokal. Nah, namun Bapak Ibu, seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, tantangan baru pun muncul. Saat ini konsumen lebih banyak mencari informasi melalui internet, melakukan pemesanan lewat aplikasi, dan bahkan menilai suatu usaha berdasarkan jejak digitalnya. Sayangnya, tidak semua pelaku UMKM memiliki pemahaman dan kemampuan yang cukup untuk mengoptimalkan strategi digital marketing. Masih banyak yang terpaku pada metode promosi konvensional sehingga peluang besar yang ditawarkan oleh era digital ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Nah, untuk itu berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana UMKM kuliner di Ternate memanfaatkan digital marketing dan strategi-strategi apa yang mereka terapkan serta sejauh mana hal ini berpengaruh terhadap peningkatan penjualan usaha mereka. Nah, melalui pendekatan kualitatif, saya berharap penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang UMKM saat ini, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya dalam menyusun program pemberdayaan berbasis digital yang lebih tepat sasaran. Nah, untuk itu Bapak Ibu, demikian sebagai pengantar, selanjutnya saya akan menyampaikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan bahkan metodologi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini ada latar belakang daripada proposal saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia di Kota Ternate khususnya. UMKM kuliner bukan hanya mendukung ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari budaya lokal. Namun, di tengah perkembangan teknologi, banyak UMKM tertinggal secara digital. Menurut data Yeti et al. Pada 2023, ini peneliti terdahulu, proses digitalisasi UMKM di Ternate masih menghadapi tantangan besar mulai dari keterbatasan pengetahuan digital hingga akses teknologi. Padahal studi Sairang et al. Pada 2022 menunjukkan bahwa penerapan strategi digital marketing dapat meningkatkan penjualan usaha kuliner secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Ternate mampu mengadopsi digital secara tepat, maka potensi peningkatan omset sangat terbuka. Selanjutnya kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu rumusan masalah. Nah, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan di sini ada 3 pertanyaan utama yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat pemanfaatan digital marketing oleh UMKM kuliner di Kota Ternate.
Dan yang kedua yaitu strategi digital. Jadi strategi digital apa sih, atau strategi digital marketing apa saja yang diterapkan oleh pelaku usaha tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga atau merupakan rumusan masalah yang paling terakhir, yaitu bagaimana pengaruh strategi tersebut terhadap peningkatan penjualan. Nah, untuk itu dari 3 pertanyaan ini akan menggambarkan sejauh mana digital marketing telah digunakan, strategi yang digunakan, dan dampaknya terhadap performa usaha. Untuk itu teman-teman, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian ini. Nah, tujuan dari penelitian ini sebagaimana rumusan masalah yang terdapat 3 rumusan masalah, maka tujuan di sini juga ada 3, yaitu yang pertama ada mendeskripsikan pemahaman UMKM kuliner terhadap digital marketing. Nah, digital marketing di sini yang dimaksud khususnya yaitu di Kota Ternate. Dan yang kedua yang merupakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai strategi digital marketing yang digunakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk memahami bagaimana strategi tersebut Selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk memahami bagaimana strategi tersebut berkontribusi dalam peningkatan penjualan. Nah, teman-teman, saya sangat berharap hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran nyata dari kondisi UMKM kuliner saat ini, terutama yang dikhususkan kepada Kota Ternate. Selanjutnya kita akan masuk pada slide yang kelima, yaitu manfaat penelitian. Nah, di sini manfaat penelitian ini diharapkan memiliki tiga manfaat utama. Yang pertama yaitu secara akademis, yaitu dapat memperkaya literatur mengenai penerapan digital marketing dalam konteks lokal, dan juga secara praktis bisa menjadi panduan bagi pelaku UMKM kuliner di Ternate dalam memilih strategi pemasaran yang tepat. Nah, secara kebijakan bisa menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah Kota Ternate dalam merancang program pendampingan UMKM berbasis digital. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada slide yang ke-6 atau slide berikutnya, yaitu tinjauan pustaka. Nah, pertama kita akan bahas UMKM kuliner ini. UMKM ini bergerak di sektor makanan dan minuman. Sektor ini cenderung fleksibel, mudah berkembang, dan memiliki pasar yang luas. Nah, selanjutnya, lalu digital marketing adalah upaya promosi melalui media digital seperti media sosial, e-commerce, website, dan lain-lain. Menurut Kotler dan Keller, strategi ini lebih murah, lebih cepat, dan jangkauannya lebih luas dibandingkan metode konvensional. Nah, beberapa strategi umum yang digunakan dalam UMKM adalah, yaitu yang pertama ada pemanfaatan Instagram, TikTok, dan Facebook untuk promosi. Juga ada yang kedua yaitu influencer marketing atau kerjasama dengan food reviewer. Dan juga ada penjualan lewat marketplace seperti ShopeeFood dan GoFood. Nah, pembuatan website atau Google Business Profile. Di sini juga penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi ini bisa meningkatkan penjualan secara signifikan. Namun teman-teman, tingkat keberhasilan sangat tergantung pada pemahaman dan konsistensi dari pelaku usaha. Selanjutnya kita akan masuk pada slide kerangka pemikir dan hipotesis. Di sini kerangka pemikirannya yaitu secara sederhana saya membangun kerangka berpikir sebagai berikut, yaitu ada strategi digital marketing, dan selanjutnya ada visibilitas atau meningkatkan visibilitas usaha. Maka dari visibilitas usaha tadi bisa menjadikan pelanggan bertambah, dan pelanggan bertambah bisa meningkatkan penjualan dari produk UMKM tersebut.
Jadi hipotesis awal saya adalah strategi digital marketing berpengaruh positif terhadap peningkatan penjualan UMKM kuliner di Kota Ternate. Meskipun penelitian kualitatif hipotesis tetap digunakan untuk mengarahkan fokus eksplorasi lapangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, yaitu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian di sini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Nah, mengapa kualitatif? Karena saya ingin menggali pengalaman, persepsi, dan strategi yang diterapkan oleh pelaku UMKM secara mendalam, bukan sekedar data kuantitatif. Juga lokasi penelitian ini tuh ada di Kota Ternate. Waktu pelaksanaannya itu ada di bulan Mei sampai dengan bulan Juli di 2023. Saya telah mewawancarai sekitar 8 sampai 10 pelaku UMKM kuliner yang aktif menggunakan digital marketing, menggunakan teknik propose sampling, dan data dikumpulkan melalui yaitu wawancara semi struktural, observasi lapangan, atau jika memungkinkan. Selanjutnya ada studi dokumentasi dari media sosial atau marketplace mereka. Selanjutnya ada data dianalisis menggunakan model Miles dan Habermas, dan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas dijaga melalui triangulasi data, diskusi teman sejawat, dan member checking kepada narasumber. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Nah teman-teman, jadwal penelitian ini, rencana penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan alurnya itu sebagai berikut. Yang pertama, di bulan Mei itu studi literatur, observasi awal, dan penyusunan instrumen wawancara. Dan di bulan Juni yaitu pengumpulan data di lapangan atau wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya di bulan Juli, analisis data, penyusunan laporan, dan revisi. Nah, jika ada kendala seperti responden yang sulit dihubungi, saya sudah menyiapkan alternatif UMKM cadangan. Nah teman-teman, sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa penelitian ini bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga penting secara praktis. Dengan memahami strategi digital marketing yang berhasil, kita bisa membantu pelaku UMKM kuliner lokal bertahan, bahkan berkembang di era digital. Saya berharap hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi nyata baik bagi UMKM, pemerintah maupun dunia akademik. Nah, demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari proposal saya. Saya membuka diri untuk masukan dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.